Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nabi nasta'in ala mu'minati. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulil karim wa ala alhamdulillah la ilaha illallah alhamdulillah alhamdulillah nikmat karim surya. So dipanggil bang itu termasuk saya sekarang ini saya nasabahnya Bang Muamalat ini. Dan saya sudah senang dengan Muamalat itu kenapa? Di antara bank-bank lain ya, Bang Muamalat tidak ada bunga denda itu. Ternyata apa? Denda itu ternyata kemarin saya di PPR kita aja dendanya cuma miliar, makanya itu dihapus saya foto tadi. Dendanya tol, karena udah 4 tahun nunggak, 4 tahun 5 tahun udah. Tapi udah berkali-kali lipat itu. Nah seperti itu sob. Di sini enggak. Nah ketika saya dipanggil itu dipanggil jam 10, saya di 9.45 saya udah datang. Kenapa? Saya malah senang gitu. Jadi jangan takut dulu dipanggil bang segala macam dan ini kesempatan kita. Tapi kalau dipanggil ini pun jangan sampai kita tidak ada alasan, tidak ada solusinya gitu. Saya solusinya banyak gitu. Pertama saya jualin aset saya, jadi kita harus ada keikhlasan di diri kita. Kalau mau nyelesaikan selesai cepat-cepat gitu. Termasuk saya akhir 2024 kalau bisa di awal tahun silakan mudah-mudahan Allah mengabulkan insya Allah. Tapi intinya gini, pertama saya akan melakukan optimalisasi usaha. Jadi kos-kosan yang tadinya tidak menguntungkan saya jadiin hotel gitu, di Pondok Syariah gitu. Dan itu sekarang mulai menguntungkan segala macam. Dan kita harus kooperatif juga. Kalau ada keuntungan dari situ, hasilnya saya kasih untuk kontribusi di Bank Muamalat ini. Termasuk saya yang kantor saya jadi bank hotel. Kalau jalan saya tambahin lagi mungkin naik lagi mungkin Januari Februari ini 22 kali lipat kontribusinya ke Muamalat itu. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, saya juga sama tadi saya ngajukan ke mereka semua. Solusinya bisa nggak dipisahkan asetnya? Jadi dan hutang yang lain. Jadi aset pertama yang di Pondok Syariah ya. Itu kalau kan 16 meter gitu, saya minta dipisah dengan aset ruko saya gitu. Jadi kalau itu bisa dibahas, dia bilang Pak tadi bisa nggak melunasi sebagian itu, senang saya melunasi gitu, asal dipisah dulu asetnya gitu. Nah dia menyetujui dan berapa nilainya gitu. Jadi saya minta nilainya berapa, asetnya dipisah itu. Kalau ketahuan dulu berapa M gitu, berapa juta atau berapa M, baru saya bisa cari penjualnya gitu. Ke pembelinya gitu. Jadi saya pembeli nanti saya ajukan ke mereka semua setelah macam-macam. Itu kan solusi yang paling bagus. Terus solusi ketiga, saya minta bantuin ke mereka semua. Mereka ini kan di bank kan punya banyak rekanan atau nasabah gitu. Jualkan aset saya yang tidak terkait dengan bank. Contoh di Labuan Bajo saya punya aset segala macam. Dan itu tanahnya tamu-tamu kalau pada bisa melakukan jual tanah saya juga boleh gitu atau kerjasama gitu. 100 hektar so misalnya NJOP-nya dia saya jual di bawah NJOP 5 juta per meter di sana, saya jual di situ di bawah itu dan itu di kawasan ekonomi khusus gitu. 100 hektar bisa kerjasama boleh, jadi investor boleh, beli sebagian boleh, beli kapingan pun kalau anda ini silakan mau gitu. Yang penting apa? Semuanya untuk lunasi gitu. Dan ketika saya optimalisasi bangkai sudah kantor saya terus jual aset, termasuk aset saya saya punya aset juga di Jakarta itu berupa ruko dan juga publikasi. Rukonya kosong dulu. Saya mau jual juga, mudah-mudahan bisa laku sosongan sampai 1,90 ya. Kalau memang ada serius 1,3 miliar pun saya lepas gitu. Kalau pasar sana 1,8 atau 1,6 gitu. Jadi keseriusan tadi itu menunjukkan bahwa saya mau serius gitu. Jadi ketika dipanggil bank, kita jangan takut juga untuk tidak menghadap, malah harus semangat gitu. Dan kalau kita semangat berarti apa? Kita ada niat menyelesaikan, dan kalau kita ada niat menyelesaikan, selesai semua hutang kita gitu. Dan target saya bisa selesai. Dan saya omongin ke mereka semua, mulai 2002 pun saya buat surat segala macam mereka semua bahwa saya tidak punya hutang dan dagang atau supply dan yang lainnya itu. Hanya hutang bank itu sekarang berkurang dari tadinya 67 bank sekarang tinggal 2 bank doang, Bank Muamalat sama BPD pun gak banyak cuma 1 miliaran gitu. Dan itu selesai, mana yang bisa selesai saya selesaikan. Dan saya minta ke mereka semua seperti di BPR kita kemarin, jadi terkena bisa nonton saya padahal cepat ini karena saya udah digantung sama pihak owner katanya owner bank macam-macam untuk menas. Padahal namanya kelamaan 4 tahun 3 tahun dulu. Dan ternyata apa coba? Saya minta ke mereka semua untuk cari pembeli. Ternyata villa saya yang tidak terkait dengan bank itu ada pembelinya gitu. Mereka yang nyarikan karena mereka bisa gitu ternyata kalau udah laku ya udah alhamdulillah bisa lunas. Dari 2,8 miliar kemarin saya lunas 1,2 miliar gitu. Karena villa saya yang harganya 2 miliar pun itu lakunya cuma 1,3 gitu. 1 juta buat apa? Buat PPR pajak dan yang lainnya bla 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 urusan-urusan lainnya gitu. Selesai semua, yang penting hutang saya udah lunas semua. Nah kalau sampai tidak diselesaikan susah sob, usaha kita nggak tenang, bisnis kita berantakan segala macam. Dan kalau kita ada niat untuk menyelesaikan, insya Allah akan kasih jalan apapun caranya gitu, yang tidak dipikirkan oleh kita gitu. Saya tadi tidak berpikir kemana hari juga ada hutang saya di BPR Kaliste gitu, ya sekarang udah ini dan itu udah likuidasi ya, yang ngurusin OJK dan kemarin alhamdulillah dari 500 juta kemarin saya lunasi berapa? Hanya 50 atau berapa gitu. Padahal ini udah gimana caranya
kasih orang segala macam bisa diselesaikan. Tadinya rumit, ternyata nggak jadi mudah. Gitu. Sudah masuk pengadilan, pengadilan yang lain dan dia kalah. Gitu. Dia dikalah di pengadilan di gugatan sederhana, dia kalah segala macam. Akhirnya dia minta negosiasi. Gitu. Yang penting selesai, karena di hitungan saya nggak segitu dulu. Karena bunga denda dan yang lainnya yang menyebabkan menjadi tinggi. Gitu. Demikian saya kalau salah mohon doanya sok yang mudah-mudahan dan mau mati. Kalau bisa sih akhir tahun ini bisa selesai, gitu. Saya usahakannya. Jadi, namanya juga insya Allah yang menentukan itu. Kita hanya berusaha doang dulu. Kalau salah saya dengan salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, kita doakan juga Pak dan yang lainnya dan Pak siapa namanya? Muadi ya, diberikan kebaikan ya. Amin. Mudahkan dalam urusannya. Dan semoga beliau juga bisa mencari kaset bayar dulu. Karena di Muhammad itu kan pasti banyak nasabah itu, yang potensial itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.